Halo, assalamualaikum teman-teman. Baru aja, pas banget lewat 8 menit aja sih. Ini aku tutup ya, soalnya bukan iklan. Aku baru aja selesai ikut program kelas bersama yang diadakan oleh Tempo Institute ya. Dan kali ini pematerinya itu yang aku ingat Kak Farhana. Nggak tahu usianya berapa, lebih tua atau lebih muda dari aku. Yang pasti karena menghargai, uh, aku bisa pakai sapaan kak gitu ya. Nah, jadi singkat aja nih ya, soalnya udah 2 jam setengah berarti dari jam 19.20. Oh, 1 jam setengah. 1 jam setengah kelasnya itu bahas tentang the power of storytelling untuk personal branding. Nah, kenapa ini lumayan menarik ya? Lumayan lagi. Ini awalnya itu aku nggak punya ekspektasi yang tinggi sih, karena udah beberapa kali kelas ikut kelas kayak personal branding, content creator, eh, video editing atau apapun itulah pokoknya gitu ya, yang eh, berhubungan dengan penunjang karir di masa kini lah, kurang lebih kayak gitu. Dan menariknya, memang storytelling itu punya power banget gitu dalam membranding diri. 1 jam setengah aku nyimak cara Kak Farhana ini memperkenalkan diri, cara Kak Farhana ini menyampaikan materi gitu ya. Uh, ada beberapa hal yang aku belajar, bahkan yang paling aku ingat, itu di part atau bagian aku nanya, dan Kak Farhana langsung jawab pertanyaanku dengan satu kalimat yang terdengar seperti quote juga sih. Nah, tadi sempat disebut siapa pemilik quote-nya, tapi aku lupa ingat sih tadi. Nah, sebenarnya teman-teman, sederhananya aku tadi nanya gini, satu poin. Poin pertama, aku masih sering ngerasa overthinking ketika aku membranding diri gitu. Apa yang membuat aku overthinking? Overthinking tentang penilaian orang tentang aku. Nah, contohnya aku nge-branding diri dengan bahasa Jerman karena memang pekerjaan aku mengajar bahasa Jerman, yang mana aku juga udah punya branding bahwa aku lulusan akuntansi gitu. Lulusan akuntansi di mana tentunya sangat bertolak belakang ya antara seseorang yang uh, job desk-nya kurang lebih membuat laporan, terus juga intinya itu pekerjaan dengan komputer lah gitu, dan membutuhkan analisis yang lebih tinggi ketimbang dibandingkan, bukan nggak membutuhkan analisis sama sekali ya, setelah setelah hmm, setelah mendalami profesi tutor bahasa Jerman atau guru bahasa Jerman atau apapun itu yang orang labelkan di profesi itu, ada lebih banyak, bahkan termasuk analisis juga, gimana proses uh, pembelajaran, terus bagaimana uh, materi yang kita siapkan atau apa yang kita sampaikan itu bisa berproses dengan tepat dan bisa jadi ilmu untuk yang belajar juga. Itu butuh analisis yang luar biasa tinggi dan butuh persiapan jauh-jauh hari, bahkan butuh waktu dan konsentrasi yang lebih lagi gitu. Dan 2 bulan terakhir aku jadi realize, dengan apa ya, release, maksudnya aku jadi sadar bahwa selama ini yang sudah aku lalui itu berat ya, tidak seperti pandanganku melihat guru atau uh, tutor atau tentor lah istilahnya, seperti pandanganku beberapa tahun lalu, yang mana aku masih berstatus siswa atau masih ikut bimbel segala macam. Ya, kelihatannya santai gitu ya pekerjaan. Nah, itu yang aku tanyakan tadi. Aku jadi galau untuk shifting karir.
mau tetap di akuntansi, mau tetap di tutor bahasa Jerman, atau kembali ke background pendidikanku. Nah, jadi yang pertama tadi overthinking dengan personal branding yang sudah aku lakukan, dan dua, galau dengan shifting karir, mengganti karirnya atau bagaimana. Nah, intinya yang aku tangkap tadi jawaban dari Kak Farhana itu lumayan membakar semangatku untuk ya tetap berjalan di apapun yang aku suka gitu. Karena kenapa? Karena bisa jadi ketika aku memilih untuk melanjutkan karir di bidang akuntansi, belum tentu aku akan nyaman, pasti akan ada struggling tersendiri nantinya gitu. Nah, jadi aku hadapi kegalauan ini dengan quote yang disampaikan Kak Farhana tadi, kalau bukan kamu yang percaya kepada diri kamu sendiri, kalau nggak salah ya. Kalau salah nanti aku coba cari lagi, atau aku bakalan beranikan diri untuk DM ke Kak Farhananya melalui Instagram. Tapi yang aku pahami tadi, kalau bukan kamu yang mempercayai diri kamu sendiri, terus bagaimana kamu bisa membuat dunia percaya? Gitulah kurang lebih tadi. Nah, jadi semoga ini nggak jadi kayak hanya membakar semangat sesaat sih, tapi lebih kayak butuh dipupuk lah ibaratnya ya, kayak kalau kita analogikan tumbuhan lah. Jadi kayak kalau misalnya di persimpangan kegalauan ini, tadi dia juga bilang ini wajar, dan untuk sekarang walaupun dalam fase yang galau, ya aku jalanin aja dua-duanya gitu. Ya tetap melamar pekerjaan di bidang accounting, tetap melanjutkan profesi sebagai tutor bahasa Jerman. Ya nantinya secara teknis mungkin aku akan bisa menyeimbangkan kedua hal tersebut, mau aku prioritaskan yang mana pastinya. Dan tentunya yang paling aku prioritaskan ya melihat kemampuan fisik dan mental aku sendiri gitu, disesuaikan. Aku yakin kalau untuk ranah itu berarti itu kayak yang paling kenal diri kita sendiri kan kita. Jadi kita akan jawab kegalauan itu sendiri. Kalau misalnya kita tanya ke orang tentang kegalauan kita, menurutku itu ya bagian dari kita mencari gitu. Jawabannya tetap kita sendiri yang punya, tapi dengan ada bantuan dari eksternal, siapapun itu, orang terdekat atau pemateri atau coach, guru atau siapapun itu, mereka fungsi atau tugasnya memberikan insight gitu. Ini kali ini aku bener-bener worth it banget gitu, spend waktuku untuk standby di depan laptop. Aku tunda beberapa kerjaanku yang harusnya aku selesaikan malam ini, tapi worth it. Nah, kenapa? Karena pilihan pemateri dari kelas bersama dari dulu aku ikutan selalu masuk, walaupun misalnya ada hal ya kayak naruliah nggak, maksudnya kayak alamiah nggak, kalau misalnya ada orang yang memang kita nggak sefrekuensi, atau ada pemateri yang cara pembawaannya, penyampaiannya tidak relate dengan kita, itu hal yang wajar. Jadi tugasnya kita kalau aku sih ngelihatnya ya nggak secara sepenuhnya sih, selalu ada bagian yang bikin kita punya alasan untuk saling berinteraksi dan komunikasi, walaupun punya pendapat atau prinsip yang berbeda-beda. Gitu sih. Worth it banget aku ikutan barusan, terbukti dari wajahku ya. Dari ekspresi wajahku lumayan bisa lupa sedikit dengan overthinking, beban-beban pekerjaan yang udah harus besok kita bergelut lagi dengan itu semua.
tekanan target di bulan ini yang belum tercapai, tekanan target yang harus dicapai di bulan depan, yang mana kita punya ekspektasi tapi balik lagi kenyataan, um, Tuhan punya takdir. Apaan sih, makin kacau nih ya. Makin kacau banget reviewku kali ini. Tapi inilah bagian terjujurku ketika aku ikut webinar, bikin, walaupun misalnya contoh nih, tadi aku berinteraksi di ruangan webinarnya itu udah sangat-sangat menguras sosial energi ya. Yang introvert pasti relate ya. Dan tadi juga ada jawaban dari Kak Farhana tentang kita introvert tuh nggak ada hubungannya dengan pekerjaan yang public speaking, yang butuh skill public speaking gitu. Seorang introvert tuh banyak yang jadi pemimpin dunia, dan bahkan dia akan jadi a good leader. Kenapa? Karena dia punya empati yang bagus. Katanya ya, bukan karena aku introvert terus pada nyari pembenaran gitu, enggak. Tapi ternyata tadi aku juga dapat pencerahan lah gitu. Walaupun sebelumnya juga aku sudah yakin dengan walaupun aku introvert, tapi aku bisa kok kalau misalnya dari tahun 2017 aku mengajar bahasa Jerman. Ketika menjadi guru di kelas ya menyesuaikan dengan peserta yang belajar tuh ada yang masih SMA, berarti kan ibaratnya harus fun kelasnya, jadi harus mau jadi badut mereka dengan batasan-batasan tertentu gitu. Ada peserta yang belajar yang sebaya, kita harus tetap ngasih respect ke beliau gitu kan. Bahkan ada yang lebih tua dari aku. Nah, itu aku laluin semua dengan introvert itu tadi gitu. Yang mana latar belakang aku introvert, tapi bisa kok kita jadi public speaker walaupun kita introvert. Jadi nggak ada hubungan langsung antara orang introvert dengan skill public speaking. Siapapun bisa kok public speaking, tinggal kita menginvestasi di pengetahuan, skill, dan tentunya jam terbang gitu. Itu sih yang paling penting. Nah, cuman kalau dari segi sosial energi, kita yang introvert tuh pasti ngerasa baterainya will be lower. Jadi setelah kelas tadi, sengaja aku langsung record video ini dan aku langsung upload, karena aku tahu kekuranganku ketika sudah recharge energi aku sendiri, aku fokus scrolling atau bahkan langsung tidur, itu cara aku recharge energiku sendiri. Nah, jadi sisa-sisa energi yang aku punya, aku sengaja bikin konten ini. Selain untuk konten YouTubeku, aku yang lagi grow channel YouTubeku, selain itu juga ada tujuan kebermanfaatan dari apapun yang aku tampilkan di publik. Ya, salah satunya bagi teman-teman yang nonton video ini ngerasa kamu introvert dan ngerasa insecure dengan keintrovertan kita gitu ya, nggak ada hubungannya kok gitu. Buktinya tadi Kak Farhana sendiri, beliau juga introvert, tapi beliau bisa jadi public speaker dengan berbagai pengalamannya. Beliau berprofesi sebagai dosen pembicara dan bisa diundang di acara atau program yang besar gitu. Nah, jadi ngelihat latar belakang introvert atau extrovert nggak ada hubungan dengan public speaking gitu. Wah, aku ceramah lagi nih. Enggak sama sekali teman-teman. Di sini aku mau cerita aja karena salah satu pesan dari psikologku, aku harus rilis apapun yang mau aku sampaikan keluar, baik itu melalui tulisan atau bahkan aku karena hobiku bikin video, edit video. Tapi kalau ini aku nggak edit sama sekali, karena mager kalau ngedit sesuatu yang monoton seperti ini. Kalau ngedit quote, nah kalian boleh mampir di Instagramku nanti. Ya, nah kalau misalnya video seperti ini aku record terus langsung aku kirim. Kalau video ini sampai di kamu detik ini, berarti kamu lagi butuh
video ini, gitu aja. Dan jangan lupa sebarin ke teman-teman yang lain juga videonya kalau misalnya menurut kamu video ini bermanfaat. Dan kalau boleh nih, aku minta tolong untuk di like dan juga subscribe channel ini supaya aku makin semangat untuk konten. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.